Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku kelas 6, selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semakin sehat ya, semakin semangat dalam belajar. Nah, anak-anak, jumpa lagi pagi ini dengan Bu Tuti dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Anak-anak, silahkan siapkan dulu buku paket kalian. Buku paket Bahasa Indonesia halaman 79. Anak-anak, kita akan bersama-sama mengulas tentang teks petunjuk dan formulir. Di buku paket kalian ada di tema 5 dengan tema wira usaha. Nah, apa itu teks petunjuk dan formulir? Yuk, kita mulai dulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan pembacaan basmalah tadi kita selalu diberi kemudahan dalam melakukan semua aktivitas atau kegiatan kita. Oke anak-anak, apa itu teks petunjuk? Mari kita lihat. Teks petunjuk adalah teks yang berisi arahan atau cara menggunakan dan membuat sesuatu, suatu produk atau melakukan suatu hal. Di sini yang dimaksud arahan itu imbauan. Perintah secara halus itu arahan atau imbauan ya anak-anak ya. Cara menggunakan dan membuat suatu produk. Jadi kalau ada produk kemudian ditulis bagaimana cara menggunakannya, bagaimana cara membuatnya ya. Biasanya kalau kalian membeli alat elektronik, di situ ada cara penggunaannya atau cara memasangnya, cara mengoperasikannya. Nah, itu adalah teks petunjuk atau melakukan suatu hal. Nah, ada petunjuk-petunjuk tertentu, misalnya cara mengerjakan soal PTS. Nah, itu juga termasuk teks petunjuk. Banyak sekali anak-anak jenisnya ya. Selanjutnya, teks petunjuk disebut juga teks prosedur ya. Ini nama lainnya anak-anak ya. Karena disebut teks prosedur. Mengapa disebut teks prosedur? Karena di sini teks petunjuk disajikan berdasarkan urutan yang benar, prosedural. Kalau dalam bahasa Indonesia disebut seperti itu ya, prosedural atau sistematis, urut ya. Urut dari satu langkah ke langkah yang lain ya. Kemudian teks petunjuk kadang disertai dengan gambar ilustrasi. Ini selain agar tampak lebih indah, ini juga digunakan agar si pembaca lebih mudah memahami petunjuk yang diberikan. Teks petunjuk juga dapat digunakan ketika mengisi formulir. Nah, anak-anak, apa itu formulir? Bagaimana teks petunjuk itu? Contoh-contohnya? Yuk, mari kita lihat di slide berikutnya. Anak-anak, di sini adalah contoh yang pertama. Nah, di sini ada petunjuk cara memasak mie instan yang sehat. Nah, ini yang kita perhatikan ya, yang pertama, bagaimana cara membuat petunjuk yang bagus, yang baik, yang benar, yang mudah dipahami. Ya, di sini adalah contoh teks petunjuk yang disertai dengan ilustrasi atau gambar di setiap langkahnya. Nah, ciri dari teks petunjuk yang bagus ya anak-anak, ini ada urutannya. Di sini dituliskan dengan angka, urut dari angka 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Yang pertama. Yang kedua, kalimat dalam setiap teks petunjuk, dalam setiap ini ya, instruksi ya, setiap nomornya itu berisi kalimat yang
lugas. Lugas itu tidak bertele-tele anak-anak, tidak terlalu panjang, mudah dipahami. Nah, seperti itu. Yang ketiga, kalau kalian perhatikan nanti di sini, setiap kalimat ya, ini berupa kalimat perintah. Ya, kalimat perintah tentu saja dengan kata perintah, walaupun tidak diberi tanda seru kalau di teks petunjuk ini. Oke, mari kita lihat. Ya, ini di sini ada 7 ya, 7 langkah, 7 prosedur. Urut dari prosedur yang pertama, rebus sayuran terlebih dahulu. Nah, ini juga ada gambar ilustrasi untuk memudahkan untuk memahami. Kemudian langkah yang kedua, setelah matang simpan sayur di mangkok merah. Nah, ya, ada kata perintah di sini juga, simpan sayur, rebus sayuran. Yang ketiga, masukkan mie ke dalam air mendidih. Nah, ya, masukkan ke dalam air mendidih, tiriskan mie dan buang air bekas rebusan mie. Langkah yang kelima, hati-hati diperhatikan sesuai dengan urutan petunjuknya. Yang kelima, masukkan bumbu-bumbu dan isi air yang baru. Nah, untuk yang keenam, jangan dimakan minyak tapi kasih ke kucing. Ini anak-anak, ini contoh teks petunjuk yang ternyata mengandung sindiran ini anak-anak ya. Lalu makan rebusan sayur yang ada di mangkok merah. Ternyata ini di sini ketika kita perhatikan, ini memang benar cara masak mie instan yang sehat tetapi tidak dimakan minyak anak-anak ya. Nah, terlepas dari isi dari petunjuk ini anak-anak ya, yang kalian perhatikan ketika membuat teks petunjuk, satu tadi ya, urut ya, sistematis seperti ini, ada angkanya. Yang kedua, menggunakan kalimat perintah, di sini ada kata perintah. Yang ketiga, teks petunjuknya ya, kalimatnya berupa kalimat yang singkat, tidak bertele-tele. Mari kita lihat contoh yang kedua, apakah juga memiliki ciri yang sama? Oke. Contoh teks petunjuk yang kedua. Nah, ternyata ada petunjuk aman masuk rumah setelah bepergian. Anak-anak, kalau contoh yang kedua ini termasuk imbauan atau arahan ya anak-anak ya. Arahan untuk melakukan sesuatu ketika masuk rumah setelah kalian bepergian. Di sini juga disertai dengan ilustrasi yang cukup jelas. Kemudian juga disertai ada urutan angka. Kemudian kita perhatikan apakah kalimatnya juga lugas, singkat dan jelas. Yuk, buka sepatu sebelum masuk rumah, simpan tas, dompet dan barang lainnya ke dalam kotak di pintu masuk. Yang ketiga, jangan sentuh apapun. Yang keempat, ganti baju lalu segera masukkan ke dalam keranjang cucian. Langkah yang kelima, segera mandi. Langkah yang keenam, jika tidak mandi, pastikan cuci semua area kulit yang terkena udara luar. Dan langkah yang ketujuh, bersihkan permukaan benda atau barang yang kamu bawa dari luar dengan disinfektan. Oke anak-anak, kalau kalian amati, setiap kalimat dalam petunjuk ini, dalam setiap prosedurnya ya, satu persatu ini ya, ini dibuat dengan kalimat yang lugas juga, tidak terlalu panjang dan tidak bertele-tele, cukup jelas. Nah, ini ada satu kalimat yang cukup berbeda dari yang lain. Kalau yang lain tadi ya, di contoh yang pertama, semuanya berupa kalimat perintah. Kalau kalian perhatikan di nomor 3, ini ada kalimat larangan. Jangan sentuh apapun. Nah, ini adalah kalimat larangan. Untuk teks petunjuk perbolehkan menggunakan kalimat larangan juga ya, walaupun tidak banyak seperti itu. Oke anak-anak, ini contoh yang kedua. Mari kita lihat contoh teks petunjuk yang ketiga. Contoh yang ketiga adalah cara menggunakan suatu produk anak-anak. Di sini
cara yang benar untuk memakai masker ya anak-anak ya. Kalian perhatikan juga ada gambar ilustrasi ya, ilustrasi yang sangat sederhana. Kemudian juga ada nomor yang berurutan sistematis di sini. Kita lihat apakah kalimatnya juga lugas dan jelas. Oke, yang pertama, cuci tangan sebelum menyentuh masker. Yang kedua, pastikan masker tidak sobek. Yang ketiga, posisikan sisi berwarna di bagian luar. Yang keempat, atur sisi bawah menutupi dagu agar tidak bercelah. Yang kelima, tekan sisi atas masker menyesuaikan bentuk hidung. Yang keenam, gantilah masker sesering mungkin. Nah anak-anak, ternyata di contoh petunjuk yang ketiga ini juga ditulis dengan kalimat perintah yang jelas dan tidak bertele-tele. Nah ini sudah sistematis juga ya anak-anak. Oke, itu tadi 3 contoh teks petunjuk. Nah, sekarang perhatikan contoh yang keempat anak-anak. Kadang-kadang teks petunjuk tidak disertai dengan ilustrasi atau gambar. Ya, kalau tidak disertai dengan ilustrasi atau gambar, maka kita perlu memperhatikan kata atau kalimat yang akan kita gunakan untuk menjelaskan benda yang dimaksud. Oke, nih misalnya ya, ini ada elektronik di sini, ada setrika. Kalian disuruh membuat teks petunjuk cara menggunakan setrika listrik. Nah, mari kita lihat. Ya, contohnya, yang pertama, siapkan tempat untuk menyetrika. Tentu saja ya, kalau tidak ada tempatnya nanti tidak bisa beraktivitas. Yang kedua, masukkan steker, ya, steker ke stop kontak. Anak-anak perlu kalian ketahui di bagian ini ya, ujungnya ya, yang ada dua ujung seperti ini namanya steker anak-anak ya. Kemudian pastikan lampu indikator pada setrika sudah menyala. Kenapa seperti ini? Ini untuk memastikan ada aliran listrik yang mengalir di setrika tersebut. Oke, yang ketiga, putar pengatur suhu pada bagian bawah pegangan setrika sesuai jenis kain yang disetrika. Oke, yang perlu diperhatikan ini ada sesuai jenis kain yang disetrika agar kain tidak rusak. Yang keempat, setrikalah bagian pakaian yang kusut sampai rapi dan halus. Nah ini aktivitasnya ya, setelah setrikanya siap ya tentu saja. Kemudian yang kelima, gunakan pewangi semprot jika ingin pakaian lebih harum. Nah ini instruksi tambahan ya, petunjuk tambahan. Kemudian yang keenam, bila sudah selesai digunakan, cabut steker. Nah di sini ada penanda ini ya, bukan kabelnya ya, stekernya tetapi ya, anak steker ya, jadi di ujungnya ini, yang sini, yang warna putih ini, bukan kabelnya, biar tidak cepat rusak atau putus dari stop kontak. Nah anak-anak, ini teks petunjuk tetapi setiap nomornya tidak disertai dengan ilustrasi. Maka ketika kalian menuliskan, ini harus jelas ya, harus jelas, tidak terlalu panjang seperti itu. Ini juga menggunakan kalimat perintah. Nah, oke anak-anak, selanjutnya tadi teks petunjuk menggunakan barang, kemudian melakukan sesuatu. Ternyata teks petunjuk juga sering kita lihat, kita temui di dalam formulir ya, atau sebelum kita mengisi formulir. Lalu apa sih formulir itu anak-anak? Formulir adalah lembar atau surat yang harus diisi, atau kita sering menyebutnya dengan blanko ya. Oke, apa itu? Bagaimana contohnya? Apa saja? Mari kita lihat jenis-jenis formulir yang sering kita temui. Ada formulir pendaftaran. Oke.
ada yang disebut kartu anggota, ada kartu pos, ada slip tabungan, ada lembar ujian sekolah, ada juga daftar riwayat hidup. Tentunya selain 6 ini ada contoh-contoh formulir yang lain anak-anak. Mari kita lihat satu persatu lebih rinci. Yang pertama ada formulir pendaftaran. Nah anak-anak, ini biasanya kalian temui atau kalian gunakan ketika kalian akan mengikuti suatu event. Misalnya mengikuti lomba, kalian diminta untuk mengisi formulir. Kalau ini contohnya, di sini formulirnya. Di bagian atas ini ada judul eventnya ya. Di sini eventnya ada lomba lari. Kemudian ada subjudul, judul kecil di sini formulir pendaftaran. Kemudian ada di sini identitas apa saja atau hal apa saja yang diperlukan panitia, yang perlu diketahui panitia dari peserta lomba. Kalau di sini ada nama, tempat tanggal lahir, ada sekolah alamatnya ya, ada nomor telepon. Nah, bisa jadi di sini identitas peserta mungkin ada yang lebih singkat, ada juga yang menyertakan lebih lengkap. Di sini ada checklist. Nah, maksud dari checklist di sini, si panitia menginginkan peserta untuk melampirkan. Jadi selain formulir ini menyertakan juga ada KTP, surat keterangan kepala sekolah, dan juga surat keterangan dokter. Karena di sini ada checklist, maka di bagian kotaknya sini kalau sudah mengumpulkan atau sudah menyertakan itu tinggal dicentang ya, atau di checklist gitu. Nah, di formulir pendaftaran bagian bawah ini ada tempat dan tanggal penulisan atau pengisian formulir. Kemudian di sini peserta, ada tanda tangan peserta pastinya ya. Tadi yang mengikuti siapa, mengikuti lomba ini. Kemudian di bawahnya tanda ketangan, di bagian sini ada nama terang ya, nama terang dari peserta. Kadang-kadang ya dalam formulir di bagian kanannya ya, di sini juga menyertakan tanda tangan orang tua atau kepala sekolah atau pihak-pihak terkait atau tertentu. Nah, anak-anak, bagaimana untuk formulir pendaftaran? Apakah kalian sudah pernah mengisi formulir pendaftaran? Oke, mungkin ada yang sudah pernah, ada yang belum sama sekali ya. Nah, oke. Kita pelajari berikutnya contoh dari formulir, yaitu ada kartu anggota. Di sini ada contoh kartu anggota perpustakaan. Jadi kalau kalian mau menjadi anggota suatu komunitas ya, suatu kelompok, kalian diminta untuk mengisi ya, untuk identitas keanggotaan kelompok tersebut. Jadi untuk membuat kartunya, di sini ada kartu anggota perpustakaan ya, ada nomor kartu, nama, alamat, nomor telepon. Ini disuruh mengisi foto juga, jadi melampirkan foto di sini, foto diri. Nah, di sini dicantumkan ada tata tertib. Pastinya ada beragam contoh kartu anggota perpustakaan yang lain. Jadi kalian perhatikan betul-betul jika mengisi formulir, diperhatikan petunjuknya seperti apa. Oke, yang ketiga ada, oke anak-anak diperhatikan dulu. Yang ketiga ada kartu pos. Nah, kartu pos ini adalah salah satu benda pos. Untuk saat ini memang jarang digunakan anak-anak. Ini bisa kalian gunakan untuk mengirim pesan singkat ya. Jadi tidak lewat elektronik ya anak-anak ya. Ini semacam surat tetapi tanpa amplop. Nah, anak-anak, kartu pos yang tampak di sini ini bagian depan anak-anak ya, bagian mukanya. Biasanya di sini ada ilustrasi tertentu gitu ya. Di sini ada Pos Indonesia
ini yang mengeluarkan. Kemudian di sini di bagian atas ya, kanan atas ini ditempeli perangko. Ada beberapa jenis perangko ya di sana, bisa kalian pilih. Kalian bisa mendapatkan perangko di kantor pos. Nah, untuk pengisiannya kalian perhatikan anak-anak, di bagian kiri ini ada pengirim. Jadi misalnya kalian mau mengirimkan kartu pos untuk teman kalian yang ada di Malaysia ya. Kalian menuliskan nama kalian di sebelah kiri dan alamat lengkap kalian. Di sini ada kotak, ada 5 kotak di sini. Ini diisi dengan kode pos. Kode pos ini setiap kecamatan di Indonesia ya, ini punya kode pos yang berbeda-beda. Kalau kalian belum tahu kode pos kalian berapa, bisa tanya kepada orang tua kalian masing-masing. Biasanya di kartu keluarga kalian ya, itu ada sudah tercantum berapa kode pos daerah kalian. Kemudian di bagian kanan anak-anak, ini ada alamat ya anak-anak ya, dituliskan alamat di sini. Alamat apa ini? Ini adalah alamat yang kita kirimi. Tentu saja sebelumnya harus ada nama dulu, nama teman kalian yang kalian kirimi kartu pos. Kemudian dituliskan alamat lengkapnya di sini. Ini juga ada 5 kotak di bawah diisi dengan kode posnya juga. Nah, anak-anak, jika kalian ingin mengirimkan pesan ya, mengirimkan pesan singkat untuk teman kalian, kalian bisa menggunakan di sebalik kartu pos ini ya. Di sebaliknya ini ada halaman yang kosong. Nah, di situ kalian bisa menuliskan pesan. Jadi bukan di bagian depan ini ya. Ini untuk alamat dan nama pengirim dan si penerima, seperti itu. Oke anak-anak, apakah sudah pernah melihat kartu pos sebelumnya? Oke, kapan-kapan jika kalian pergi ke kantor pos, bolehlah sesekali mencoba membeli kartu pos dan mengirimkan kepada teman daerah lain. Oke, nah anak-anak, contoh yang ketiga dari formulir tadi ada slip tabungan. Slip tabungan itu digunakan jika kita mau mengirimkan uang lewat teller di bank ya anak-anak ya. Bisa mengirim untuk orang lain, transfer seperti itu, atau kita mengisi tabungan kita. Nah, maka harus mengisi slip tabungan atau slip setoran. Di sini contohnya ada slip setoran. Jadi kita mengirim uang atau memindahkan uang tunai ke rekening tabungan atau ke rekening teman kita yang lain. Nah, anak-anak, di sini diperhatikan apa yang diminta, yang diisikan dalam slip tabungan. Ada tanggal, ya tanggal pengisian. Kemudian di sini ada jenisnya ya. Ada mata uangnya apa, kemudian berapa uangnya ya, dituliskan di sini. Kemudian di bagian kiri kalian lihat ada jenis rekeningnya yang mana, nomor rekening ya, berapa, nama pemilik rekeningnya siapa ya. Kemudian ada berita. Jadi kalau kalian mau mengirimkan uang untuk orang lain, pastinya dituliskan itu untuk apa, seperti itu. Ada nama penyetor. Nah, anak-anak, untuk nama penyetor misalnya kita mengirimkan uang untuk diri kita sendiri, maksudnya untuk dimasukkan ke tabungan sendiri, maka nama pemilik rekening dan nama penyetornya sama. Tapi kalau berbeda, kita mengirimkan untuk orang lain, berarti nama penyetor dan nama pemilik rekeningnya berbeda. Di sini juga ada alamat penyetor, kemudian ada informasi penyetor. Di sini disebutkan ada nasabah atau non nasabah. Nasabah itu maksudnya orang yang punya rekening di bank itu. Kalau non nasabah tidak punya rekening di bank itu ya, orang lain seperti itu. Nah, di sini anak-anak, di sini juga ada nomor telepon ya, tadi alamatnya juga dilengkapi dengan nomor telepon.
Ini juga diisikan. Di sini sudah ada ketentuan sebenarnya anak-anak. Jadi apa petunjuk ya, ketentuannya di sini sudah ada seperti ini. Nah, di sini yang di bagian kanan bawah, setelah anak-anak menuliskan total jumlah uang ya, jumlah uang yang disetorkan, di sini ada terbilang, maksudnya terbilang itu jadi nominal uang yang disetorkan, tetapi dituliskan dalam huruf ya anak-anak ya, jadi bukan dalam angka. Ini penyebutannya bagaimana, bunyinya bagaimana, dituliskan di situ, harus lengkap ya. Kemudian di bagian bawah diakhiri dengan, di sini ada penyetor ya, tanda tangan lagi, nama terang lagi, dan ada teller atau petugas banknya. Oke, itu contoh, salah satu contoh slip tabungan. Tentunya setiap bank punya bentuk slip tabungan yang berbeda-beda. Oke, sudah cukup paham kan? Lain waktu kalau kalian punya rekening sendiri, kalian bisa mencoba menabung dengan mengisi slip tabungan kalian masing-masing. Ya anak-anak, contoh yang keempat, contoh berikutnya ada lembar ujian sekolah. Kali ini yang butuh dicontohkan adalah lembar jawaban ujian yang berbentuk LJK, lembar jawab komputer. Nah, di sini untuk lembar jawab komputer pasti ada di bagian atas ini ada petunjuk pengisian. Jadi menggunakan apa, cara mengisinya bagaimana. Jadi di sini juga ada petunjuk ya, kalau ini berupa gambar ya anak-anak ya. Di sini ilustrasi bagaimana cara pengisian yang benar dan salah, diperhatikan. Di sini ada nama, menuliskan dulu. Kemudian di sini disilang. Cara penyilangannya juga sudah ditentukan di atas ini ya. Ada nomor peserta, bagaimana cara penulisannya ya. Kemudian ada tanggal lahir, dituliskan di sini, disilang juga di bagian bawahnya. Ada nama mata pelajaran, kemudian ada nama sekolah di sini diisikan. Kemudian menuliskan kata-kata motivasi di sini. Di sini juga ada tanggal ujian, kemudian tanda tangan kalian. Nah, di bagian kanan ya, di bagian kanan ini adalah tempat kalian membubuhkan jawaban. Jadi memberikan tanda silang di sini. Nah, anak-anak, karena ini LJK, lembar jawab komputer, yang koreksi tentu saja sistem komputer ya, bukan manusia, maka pengisiannya harus ya sesuai dengan petunjuk ini ya, agar bisa terbaca komputer seperti itu anak-anak. Oke, nanti jika kalian akan ujian, pasti kalian akan mendapatkan pelatihan untuk mengisi LJK semacam ini. Nah, itu anak-anak, tidak sulit kan? Insya Allah cukup mudah, asalkan kalian memahami petunjuk dan melaksanakan petunjuk dengan baik. Oke, contoh berikutnya anak-anak, ada daftar riwayat hidup. Nah, daftar riwayat hidup ini berisi data-data pribadi yang diperlukan ya. Biasanya diperlukan oleh siapa? Diperlukan oleh instansi atau lembaga yang meminta daftar riwayat hidup kalian. Di sini yang dituliskan ya, ada nama lengkap, ada umur, tempat tanggal lahir ya, jenis kelamin, ada agama, ada kewarganegaraan atau kebangsaan. Jadi kalian termasuk warga negara mana? Kalau kita pastinya Indonesia ya anak-anak ya. Kemudian menuliskan alamat, tentu saja ini harus lengkap. Kemudian menuliskan nomor telepon atau nomor HP atau email. Nah anak-anak, ketika kalian menuliskan daftar riwayat hidup,
terutama untuk data pribadi, kadang-kadang kita memerlukan dokumen lain. Jadi misalnya untuk nama lengkap, kita harus menyesuaikan dengan akte kelahiran. Seperti itu ya, nama lengkap dan tempat tanggal lahir ya tentunya. Kemudian untuk alamat, kita harus menyesuaikan dengan yang tertera di KK ataukah di domisili tempat kita tinggal. Seperti itu anak-anak. Dan data-data ini harus ditulis sebenar-benarnya. Gitu ya. Kemudian di sini yang diminta biasanya ada riwayat pendidikan. Jadi di mana kalian menempuh pendidikan atau bersekolah sejak kalian TK sampai pendidikan kalian terakhir saat ini. Karena kalian masih kelas 6, jadi yang kalian isikan dulu kalian sekolah di TK mana, kemudian di SD-nya atau MI-nya ada di mana, dan lulus tahun berapa. Seperti itu. Kalau kalian nanti sudah dewasa ya, sudah lulus kuliah itu, maka penulisan riwayat pendidikan tentu saja ini sampai bawah ya dilengkapi. Jadi sejak TK-nya di mana, lulus tahun berapa, SD atau MI-nya di mana, lulus tahun berapa, SMP atau MTS-nya lulus tahun berapa, di mana gitu ya. SMA atau aliyahnya ada di mana, lulus tahun berapa, kuliah di mana, lulus tahun berapa, seperti itu. Nah, atau mungkin juga pernah mengikuti kursus di tempat yang lain, bisa kalian tuliskan. Nah, setelah ini anak-anak biasanya dituliskan juga, kalau di sini contohnya ada pengalaman bekerja, karena daftar riwayat hidup ini contoh yang di sini digunakan untuk melamar pekerjaan, atau bisa juga diminta untuk menuliskan misalnya hobi ya, itu bisa jadi. Kemudian bisa juga diminta untuk menuliskan keterampilan yang kalian miliki, atau bisa jadi bidang yang diminati, hobi tadi ya, seperti yang sudah bilang. Jadi kalau kalian lihat di buku paket kalian ada di halaman 86, itu ada contoh blanko atau formulir daftar riwayat hidup. Nah, itu jenis yang lain. Yang terakhir tentu saja di bagian bawah ada tempat ya untuk menuliskan nama dan tanda tangan ya, ini nama terang dan tanda tangan kalian. Oke, anak-anak. Lalu bagaimana cara mengisi formulir? Tentu saja yang pertama membaca data yang diminta di formulir. Ya, membaca data yang diminta di formulir tadi dengan cermat, petunjuknya apa yang diminta apa saja. Kemudian menuliskan informasi berdasarkan data yang diminta tersebut. Informasinya harus jelas, harus sesuai dengan fakta. Yang ketiga, kalau sudah mengisi dengan lengkap, tentu saja formulirnya dikumpulkan ke pihak yang berwenang. Oke anak-anak, cukup mudah bukan? Itu tadi materi kita tentang teks petunjuk dan formulir anak-anak. Nanti akan kita praktikkan bersama-sama bagaimana cara membuat petunjuk, bagaimana cara mengisi formulir yang benar. Oke, cukup sampai di sini dulu. Nanti ada penugasan diperhatikan di grup WA ya. Nah, sampai jumpa di pembelajaran bahasa Indonesia selanjutnya. Terima kasih atas perhatian anak-anak dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.